Udah lama nggak syuting ya, malam-malam, jadi jangan teriak-teriak. Hai guys, bagaimana pasar lagi YouTuber yang makanya mau sejagat raya, asik. Masih bisa lo openingnya. Bareng sama aku di sini, Elva dan Ruth Abiyoga. Oke, sekarang kita ada di taman belakang gitu kan ya, yang belum nonton, yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Yang udah lama nonton video aku dan baru nonton lagi karena aku baru menghasilkan video lagi, terima kasih. Gitu ya. Hari ini kita mau ngobrol apa? Ini podcast kita episode kedua setelah pertama bulan lalu, kayaknya 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, pokoknya ada episode pertama kalian tonton. Nah, kali ini kita mau bahas apa, Pi, di podcast kedua kita? Duit. Alah, duit terlalu serius, orang nggak ketawa, nggak lucu. Orang pengen yang lucu-lucu aja, udah pusing kerja ya, mau cari yang serius-serius, yang slow-slow aja ya. Kita bahas adalah momen yang paling lucu, paling memalukan, atau momen yang paling lo inget selama lo hidup. Mau lo TK, lo mau SD, mau SMP, SMA, yang paling memalukan, yang paling lucu, yang paling membekas di otak lo gitu. Yang seru-seru aja yang kita bahas. Oke nggak? Oke. Ini rambutku tadi bagus, sekarang kenapa jadi lepek ya? Kesel banget. Ya udahlah ya. Gimana? Gue pernah apa? Dari dulu gue suka sama cewek namanya Santi di SMP, Mak. SMP. Dia kuliah. Dia di depan kelas, Mak. Gue samperin gitu. Lu kelas berapa SMP? Kelas gedung baru, kelas 3 berarti. Udah pindah gedung baru. Santinya kelas berapa? 32. Enggak, lu Santi kelas 3, lu kelas 3. Kelas 3. Temen seangkatan. Hai Santi. Bakal nonton. Kagak bakal orangnya juga udah gak tahu kemana. Terus dia di railing itu loh, yang tempat lihat ke lapangan tuh. Dari lantai atas ngeliat ke bawah. Iya, lantai 3 tuh. Sampai lantai 2 ya, lantai 3 ya. Terus Santi gitu. Gue tuh dulu kalau sama cewek gue sering seneng ngelus-ngelus kepala gini sama SMP. Iya. Pas gue panggil Santi, pas gue mau begini matanya kecolok, Pak. Terus dianya gimana? Sakit. Udah habis itu gue gak mau deketin dia lagi. Tujuan lo gini-gini deh, Pak? Ya kan gue suka sama dia dulu. Enggak, katanya lo kalau lo ngomong sama cewek suka begini-gini. Ya. Itu gayanya terinspirasi siapa? Gak tahu, zaman dulu aja begitu. Tapi lo berasa macho gitu, gentleman atau apa gitu, sok playboy ya bagaimana gitu? Kayak menunjukkan kalau lu tuh lucu gitu. Kira anjing gue gini. Sok iya lu cewek. Lu juga dulu gue les-les juga suka. Lu juga dulu gue les-les suka. Itu gue ya enggak. Gue liat lu gue les-les kepalanya di ambil nunggu prima jasa. Lu juga suka aja. Prima jasa tuh waktu gue kuliah di Jatinangor di Unpad, Ruth nganterin gue ke Pool Uki. Dari Pool Uki kan rumah gue di Cipinang pada situ. Subuh-subuh ya. Belum pacaran tuh. Belum. Tapi kan lu gue traktir Indomie di warkop depan. Itu SMP tuh. Gue lupa gue kelas berapa, tapi kayaknya gue masih kecil dan gue kayaknya pada saat itu nggak bisa bahasa Inggris, belum. Maksudnya kosakata bahasa Inggris gue nggak banyak. Paling cuma tahu nama-nama warna, nama-nama tumbuh-tumbuhan, binatang. Tapi maksudnya mungkin gue udah ABG-nya mungkin teenager gitu, mungkin 6 SD apa kelas 1 apa kelas 2 SMP. Tapi gue lupa. Tapi sepantara segitu, maksudnya gue udah ibarat kata nih, gue dikasih duit, disuruh beli sampo ke warung apa disuruh rokok ke warung, udah bisa jalan sendiri gitu gue dititipin. Ini kayak dititipin sama tante gue Wima ya. Lo tolong beliin sampo clear apa Pentin gitu. Pokoknya kalau nggak clear Pentin yang anti dandruff gitu, yang anti dandruff. Di tip top, gue muter-muter, nggak ada sampo anti dandruff. Sorry, kebalik ya.
yang anti ketombe katanya, yang anti ketombe. Tante gue bilang, Pak jangan lupa beliin gue sampo anti ketombe, kalau nggak clear pentin gitu kalau gue nggak salah. Nah nyampe Tip Top, gue kagak nemu sampo anti ketombe, adanya anti dandruff. Gue bilang ada SPG di Tip Top itu suka ada SPG nya tuh. Mas, ini saya mau nyari sampo clear yang anti ketombe, yang mana ya Mas? Ini bukan, ini kan anti ketombe. Gue bilang gitu. Ini kan anti dandruff, saya nyarinya anti ketombe. Anti ketombe bukannya anti dandruff ya? Gue nggak tahu kalau bahasa Inggrisnya anti ketombe is anti dandruff. Itu kayak memalukan gue pertama, sampai sekarang gue masih inget gitu, kayak anjing gue kok goblok banget gitu. Gantian kamu lagi ya. Apaan? Yang lo inget lagi? Ini Mak, pernah pengalaman lu sama temen orang kaya, apa yang paling berkesan? Lu ya kita pengalaman berdua. Gue punya temen orang kaya, apa yang paling berkesan? Iya. Enggak, lu jalan sama dia, yang temen lu orang kaya ini gimana? Pernah ngelakuin hal gila gimana sama orang kaya ini temen lo? Melakukan hal gila sih enggak ya, tapi gue mendapat privilege temen gue. Temen gue tuh, gue kalau pulang zaman SMP SMA, gue kalau pulang naik angkot, kalau nggak naik bajai gitu kan. Privilege yang gue dapat berteman dengan orang kaya, mostly mereka punya supir dan mobil pribadi yang antar jemput pribadi buat mereka. Nah temen-temen gue mobilnya banyak, jadi gue menyicipi naik mobil mewah yang beragam. Zaman SMP gue naik BMW X5, mobilnya Katrin. Terima kasih Katrin, aku jadi merasa punya supir pribadi karena hampir setiap hari gue sama Gaban tuh dianterin BMW X5. Kalau Katrin ganti mobil, gue ikut ganti mobil gitu. Tapi gue yang lainnya biasa aja, karena kan lo tahu teman-teman gue semuanya walaupun orang kaya gayanya gembel gitu, low profile, nggak yang konglomerat yang borju gitu, enggak. Ya tapi kan kaya. Ya kaya, makanya gue bilang teman-teman lebih kaya dari kita zaman dulu. Yang teman bukan lebih kaya lagi, tajir mereka, tajir beneran. Lo tahu kan teman-teman gue, tapi mereka low profile banget, berbeda dengan orang seperti kita yang baru kaya dikit gitu udah show-off setengah gila gitu. Itu gue sama teman si SMP gue itu si Dipi. Ngapain? Diajak jalan-jalan ke Bali. Terus 3 hari 2 malam dibayarin tuh semua semuanya dibayar. Belum ada gue gila gitu. Itu semuanya. Sampai dulu pulsa masih 100.000 dibeliin juga gue, masih mentari. Itu tajir banget. Itu dia ke Bali dibeliin pulsa 100.000. Kan gue dulu kemarin gue udah bilang alat musik apa, cobain sesuka hati. Dikasih enggak, lu boleh coba aja, maksud gue IDP. Kesempatannya pada saat SMP lu bisa punya lihat alat musik sama meja biliar. Pada saat itu kayak wah. Supir makan suka-suka lu, rokok suka-suka lu, zaman dulu gila. Dibeliin itu SMP. Udah ngerokok tuh bang? Udah. Kalau apa namanya, kalau gue yang kemarin gue bilang, lu kan dikasih pulsa mentari 100.000. Dulu gue punya pacar waktu SMP, teleponnya Abu Demen. Kan gue bilang punya pacar waktu SMP. Teleponnya Abu Demennya itu sampai 6 juta. Teleponku 24 jam sampai malam ketiduran. Kalau sekarang kan namanya apa tuh, kalau si Olos ngomong kita ditemenin sambil tidur, sleep call. Apalah ada tuh bahasanya kekinian. Si Olos kemarin bilang, Olos lagi Zoom meeting, ceweknya sambil nelpon gitu, tapi dia tidur. Sleep call. Ya gitu-gitulah ya, lo paham kan? 6 juta SMP kelas 2 lo bayangin. Terus dimarahin sama mamanya, handphonenya ditarik, terus dipakainya limited, turun 2,5 juta. Iya, gila. SMP lagi. Sekarang SMP aja kalau pulsa kita 2 juta 4 juta kan masih mahal banyak. Banget. Masih banyak. Mahal banget gitu mahal sekarang, banget. apalagi zaman nggak dulu. Nggak mungkin lo orang kantor yang ngeluarin 2,5 juta buat pulsa. Nah, zaman dulu gue juga, si mantan pacar saya itu ya waktu SMP itu juga bawa mobil. Jadi saya dianterin setiap beberapa kali dalam seminggu. Kalau gue nggak naik Katrin, gue naik pacar gue itu dianterin. Dia udah bawa mobil sendiri. Tapi pada saat itu ini kan apa, dia punya supir suruh duduk di belakang, dia yang bawa.
Gua duduk samping. Kadang kan umurnya belum boleh sebenarnya. Ini kebandelan remaja yang jangan ditiru gitu. Banyak gitu, tapi kita gak munafik, banyak terjadi umur belum 17 udah pada mau. Beberapa Banyak. temen gue orang kaya baik sama teman-teman anaknya, Baik. gila makan tuh. Emaknya si Edo, wes gila. Halo emaknya Edo baik banget. Halo Edo teman gua juga. Gila. Baik banget ya, dibayar nggak mau. Jadi pernah kita pakai rumahnya Edo buat lokasi syuting gitu ya, lokasi syuting gitu, kita bayar nggak mau, dibalikin duitnya. Balikin duitnya, diambil beberapa doang. Iya, diambil receh doang, katanya. udah buat listrik aja gitu. Respect banget. Jadi pelajaran orang-orang kaya yang bener-bener kaya, kayak udah mereka udah bosan kaya. Jadi kayak Bagus, lebih respect banget. bagus minjemin kita mobil. Bagus. Sumarapati, Nikah. Kerinci Kalamanda. Lu orang kaya tuh. Minjemin ketika kita nikah berdua ya, banyak banget support dari teman-teman kita, orang tua dari teman-teman kita. Kita lamaran di kafenya bagus, bagus punya kafe kopi made di Buaran tuh, di sampai emaknya bagus beliin segala alat padahal dia nggak butuh gitu ya, tapi beli gitu ya. Kita bayar sewanya juga bener-bener ala kadarnya doang, kayak dia menghargai kita mau bayar. Kalau kita nggak bayar takutnya kita tersinggung gitu apa gimana. Ada. Terus habis itu pas kita nikahan, maknya bapaknya dateng, bahkan kita dikasih supir, dikasih mobil Harrier ya. Harrier yang gede, yang zaman dulu belum model sunroof tuh, udah pakai sunroof kebuka coy. Ada dekorasinya, wah luar biasa banget. Terus juga supportnya banyak dari keluarga-keluarga, karena kita berteman dari kecil sampai kita gede, nikah tuh temennya itu juga, jadi kita kenal dari dulu dan jadi kayak keluarga gitu. Jadi kayak support banget teman-teman juga, semua panitia, kameramen, semua MC, wah yang jadi IO-nya, wedding organizer, semuanya temen sendiri gitu. Tapi yang lucu apa, kita ini belum ketawa-ketawa nih, netizen nungguin kita ketawa. Udah lucu, tapi menurut gue lucu. Kalau nggak lucu menurut mereka kan bukan urusan gue. Terus gue mau kasih tahu ininya gak, yang paling apa? lucu Apa? buat mereka ketawa. Apa? Kasih tahu dong. Apa? Yang insiden standar. Hah? Standar keluar ketiga. Baik. Itu memalukan sedunia. Sampai sekarang juga masih malu. Ceritain nggak? Di kamu aja yang cerita. Kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Malu nggak? Kagak lah, mau udah lewat orang juga nggak tahu. Orang juga nggak peduli. Oh, udahlah ya. Ini kan buat konsumsi kita aja ya, bukan konsumsi umum. Kita aja nih yang nonton. Kita, jadi kan gue sama Ruth udah nikah, gue pindah rumah tinggal di rumah Ruth. Nah di komplek itu tuh Ruth tumbuh kembangnya dari kecil hingga nikah ya di situ. Jadi anak komplek, teman-temannya udah lama. Kita jalan kaki mau ke Indomaret belakang atau gimana, terus sebelum ke Indomaret ngelewatin kayak lapangan basket belakang komplek, masih dalam komplek. Nah ada gazebo-gazebonya gitu tuh, anak-anak kompleknya pada nongkrong, derut gitu. Nah, datanglah kita ngerokok, ngobrol gitu. Setelan cuma pakai baju rumah, kayak pakai oblong, kaos belel, pakai celana pendek belel juga, pakai sendal jepit. Gue juga begitu. Namanya nongkrong gitu, nongkrong ngobrol. Gue duduk di gazebo tuh. Tapi yang lainnya karena banyak orang kan, namanya nongkrong, lo paham kan? Ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang duduk, suka-suka aja tapi kayak ngeriung gitu. Si Ruut pas kebetulan udah ganti gaya dari berdiri, jongkok segala macam karena kita nongkrongnya lama. Pegel kali ya, dia jongkok. Nah sebelahnya Ruth ada juga yang jongkok lainnya. Nah posisi Ruth tuh di depan gue duduk di gazebonya, Ruth jongkok. Sampingnya ada Samuel sama Renat ya, jongkok juga tuh. Terus nggak tahu kenapa kita lagi seneng ngobrol, siapa yang nyapa lo duluan? Renat bilang apa? Apa ya? Gandul. Nggak ngerti ya. Jadi udah ya, kalau kronologinya kan diceritakan bingung ya. Jadi intinya ada temennya yang notice sesuatu yang menggelantung di badan Ruth pas Ruth jongkok. Jadi
Maksudnya adalah Ruth tadi pakai celana rumahan gitu, bahan kaos katun biasa. Nah di bagian selangkangannya itu bolong ternyata. Dan gue nggak tahu kalau Ruth nggak pakai kancut pada saat itu. Kan di rumah ya, dia nggak pakai kancut, keluar karena dia pikir gue cuma mau beli rokok doang. Dia nggak pakai kancut, terus dia cuma pakai celana. Nah ternyata selangkangannya bolong. Jadi pas dia jongkok, burungnya keluar nih kayak begini nih. Nih kayak begini. Dia jongkok, lu nggak berasa tuh peler lo nyeret pasir, pantai, aspal lapangan basket. Malu banget. Itu gue malu. Dia yang begitu, guanya yang malu. Pada saat itu gue udah nikah. Semua anak-anak pada ngakak. Gila, abis itu kita pulang. Pertama ketahuan nggak pakai kancut, kedua ketahuan celananya bolong, ketiga keluar lagi kelihatan sebanyak orang. Untungnya malam kayak gini. Wah, gelap. Lebih gelap dari ini. Tapi lo tau kan kalau di lapangan basket tuh di tengah-tengah suka ada lampu. Enggak, itu lampu bulan kayaknya. Iya, tapi bulan. Gelap, tapi kalau ngobrol gelap kita masih bisa lihat. Bisa. Iya, jadi gelap gulita. Iya tuh gelap. Tapi gelap. Ada bayangan biji. Ya ampun. Terus Yunus langsung berdiri. Lu malu gak pada saat itu? Enggak. Masa gak malu? Cuek. Orang teman-teman gue juga dari kecil. Apalagi? Apaan? Kamu aja dulu. Aku apa ya? Yang lucu. Banyak ya yang lucu, tapi kalau tiba-tiba ditanya bingung. Kalau itu nanti suka inget sendiri. Gue pernah ya, gue sama Ruut ke Jogja. Iya, gue sama Ruth ke Jogja. Dia aja lupa. Ke Jogja naik mobil sendiri nih, kita dari Jakarta ke Jogja naik mobil lewat darat. Naik mobil lewat jalur Pantura tuh. Gue, Ruut, temen gue 2, Acel sama Jabon, sama emak gue. Emak gue tuh pergi ikut kemanapun gue pergi. Inget. Pacaran juga ikut gitu. Inget. Bahkan gue mau bulan madu, emak gue mau ikut. Jadi itu nyokap gue. Jadi berlima kita Jakarta Jogja, Jakarta Solo gitu. Jakarta Jogja, Jakarta Solo, nyampe Jogja kita nginep di Jogja. Pada saat itu gue belum setajir sekarang. Tapi pada saat itu kita sudah bekerja ya. Kita sudah bekerja. Mobilnya udah mobil sendiri. Iya. Tapi maksudnya pas-pasan gitu ya. Ya Normal susah. Orang susah pengen jalan-jalan gitu. Yang penting backpacker gitu. Lanjutin tolong. Enggak sih, kayaknya nggak susah-susah amat sih. Susah ya? Susah sih. Pasti sulit. Dari zaman dulu hingga sekarang tuh kerjaan gua ngebandarin orang, tau nggak? Bayarin orang, bayarin temen, bayarin gitu kan. Jadi untuk pada saat itu sih kita posisinya udah lumayan dibanding teman-teman kita gitu. Terbukti gue bawa teman gue nanggung biaya hidup mereka. Kan gue bawa emak gue, teman gue 2. Itu mereka nggak keluar duit itu. Baik hotel, baik makan gue semua. Bensin segala macam gue semua. Duit gue ada, tapi pada saat itu ya pas-pasan segitu aja. Nggak kayak sekarang. Sekarang gimana, Bu? Sekarang gue merem. Kalau dulu kalau makan di restoran lihat harga dulu, baru menunya apa. Kalau sekarang nggak pakai lihat menu. Tanya Ruth, gue kalau ke restoran nggak pernah lihat menu. Gue dateng waiternya, yang favorit di sini apa? Yang paling favorit di sini apa? Yang paling best seller apa? Ya udah, terus gue tanya lagi. Dia sebutin makanan A, makanan B, makanan C. Yang lo suka yang mana? Yang gue suka kalau waiternya bilang, pelayannya bilang yang B, ya udah gue ambil yang B. Terus kalau misalnya gue rame-rame, gue pesen tuh semuanya. Jadi kita saling cicip-cicipan. Gue nggak pernah lihat harga lagi kalau sekarang makan. Sampai sisa-sisa. Iya, sampai sisa. Kalau dulu lihat harga dulu, pasti lihat harga, baru makanannya apa yang paling murah. Itu lanjut. Iya, udah deh kita ke Jogja. Tapi dalam perjalanan Jakarta Jogja juga udah seru banget ya. Kan Pantura tuh macet, terus banyak truk lawan kita, truk tronton. Terus kalau kita nyalip lewat bahu jalan gitu kan bukan jalan raya yang gede, itu penduduk ya, kayak kampung penduduk. Jadi kalau kita nyalip tuh suka nggak dikasih jalan sama truk ya. Terus temen gue si Acel tuh buka jendela mobil, badannya keluar, "Bang, tolong bang, kasih jalan bang, tolong bang, kasih jalan bang." Terus abangnya kasih jalan, kasihan kali sama anak-anak muda tolol nih pada masuk. Kalau udah, makasih bang, masuk jalan lagi. Karena macet tuh, ambil pinggir lagi, bang, itu macet dan kampung gitu, susah. Pokoknya itu sampai sekarang kita kenang ya, seru ya. Terus
Nyampe lah kita Jogja, mau nyewa hotel. Kan kita memang tujuannya yang penting jalan-jalan ke Jogja, happy-happy. Bawa bantal, bawa guling, bawa selimut, bawa sleeping bag gitu kan. Udah semuanya udah beres di hotel. Kenapa kita pada saat itu nggak pesen lewat Traveloka atau Belum apa? ada mungkin. Ada Pi. Hari keberapanya kita buktinya nginep di pakai Traveloka, nginep di Pop Hotel. Pada saat itu hari keberapanya kita nginep di Pop Hotel di dekat Malioboro situ dah. Nggak deket banget tapi seputaran situ, lo cari aja ada Pop Hotel. Siapa yang mau nyari? Terus tapi pada saat itu entah kenapa penuh semua Pi. Akhirnya kita nyari dekat stasiun. Lo bilang gue pernah Mi dekat stasiun Tugu gitu kan ya. Ke arah belakang tuh banyak hotel-hotel. Kita ke situ. Gue juga kan nggak suka hotel yang serem, hotel yang jorok. Standar gue kalau Pop Hotel Amaris tuh hotelnya basic, bersih udah gitu aja gitu kan. Terus dapatlah bukan Pop Hotel, bukan Amaris, misalnya namanya Sky Hotel atau apa, gue lupa namanya apa. Tapi macam-macam gitu. Iya, Pak Cloud Hotel, gue lupa. Saat itu 300.000 semalam. Gue inget 300.000 semalam. Kita mau nginep 2 hari kalau gue nggak salah di situ. 2 hari. Terus ada kamar kosong nggak gitu? Ada gitu. Berapa? 300 kalau nggak salah. 300. Terus itu kan gue nanya begitu ya, tiba-tiba yang lainnya emak gue, Acel Jabon, teman gue tunggu di mobil. Pas gue turun ke resepsionis, pas nanya ada kamar kosong, ada berapa semalam? 300. Gue nggak ngomong apa-apa tuh. Samping gue, Ruth, samping gue nih begini nih. Si Ruth bilang gini, boleh diisi berlima mas. Boleh diisi berlima mas. Masnya tuh bengong. Hah? Kayaknya nggak muat deh, masa juga polos bilang kayaknya nggak muat deh mas, soalnya kita tempat tidurnya cuma 1 queen size atau king size gitu, gue lupa. Dilanjutin dong sama Ruth bilang gini, lo jawabnya apa Ruth? Kasih tahu. Gak apa-apa mas, saya mau sleeping bag. Nggak apa-apa mas, saya mau sleeping bag, selimut, bantal guling sendiri kok. Terus masnya tuh kayak oh gitu. Akhirnya kita sewa 2 kamar kan gara-gara malu. Gara-gara malu kita sewa 2 kamar. Sewa 2 kamar. Akhirnya nggak jadi 1 kamar. Terus gue ke mobil, goblok Ruth. Kayak gitu nggak usah bilang-bilang. Hotel mana juga sebenarnya nggak boleh karena mereka ada extra bed atau tambahan orang atau ada maksimal orang. Dia nggak tahu, Ruth nggak tahu. Anjir. Aduh. Udah tuh lucu banget nggak? Apa-apa mas, saya bawa extra bed sendiri. Kita turun pasukan tuh bawa bantal guling segala macam. Tuh pakai 2 kamar, nginep di situ kita. Udah begitu aja geng cerita lucu kita. Banyak kalau diulik-ulik mah nggak ada habisnya. Dulu kita ya mau jalan-jalan, jadi kan segeng Itu gitu. Pak, yang kita ke tempat air panas. Perkara 10.000. Jadinya fotonya di portal. Jadi Terus, dulu kan gue wah, nggak punya duit. masih gue ngerasain kuliah di Kuliah. Bandung. Gue kuliah di gue belum Itu Jawa. mau ngambil mobil lagi ya juga repot. Jadi dulu Pinjam mobil Kijang aja. Wah, ada gue fotonya nggak ya? tinggal Pakai mobil Kijang itu ya? Ada zaman nggak sih? dulu di Facebook ya? Blueberry apa Blackberry zaman Ah, dulu. Blackberry. Kayaknya masih ada ya fotonya, enggak ya? Jadi pada saat itu gue pas masih kuliah di Jatinangor Bandung, kita jalan-jalan ke Kawah Putih. Pada saat itu kita nggak ada yang punya mobil pribadi, maksudnya ya orang tua kita punya mobil, tapi kita bukan anak kuliahan kayak sekarang yang ke kampus bawa mobil gitu. Nah akhirnya ada salah satu teman gue namanya Gea punya abang kuliahnya di Bandung. Entah kenapa dia bawa mobil bapaknya pada saat itu, bawa mobil bapaknya di Bandung kota ya, kita kan Jatinangor. Jadi kalau dari Jatinangor ke Bandung kota tuh berapa jam ya? Sejaman lebih ya. Sejam lebih. Ya sejam nggak nyampe. Iya, terus si Ruut sama si Gea naik angkot dulu loh, ngambil mobilnya tuh di Bandung tuh, di NHI. Apa ya? Bukan. Universitas Sudan. Gue lupa lah nama kampusnya. Terus balik lagi ke Jatinangor buat jemput kita. Mobilnya pada saat itu masih kijang Kijang kotak. doyok. Kijang kotak. Iya, kijang Kijang kotak yang masih ada moncongnya, terus yang belakang Ngasih ada gambar kijangnya. iya, Gila. tahun 2000 berapa? Wah, 2008, 2007.
Anjir itu tahun kapan tuh ya lu? Nggak mungkin. Ya gue masuk kuliah 2007. 2009 kita baru pacaran kan? Enggak ya? Berarti tahun itu. Karena habis itu gue ke Oh ini. iya. Terus setelah mobilnya datang, kita masuk ke mobil. Udah kita jalan tuh. Nginep nggak sih kita? Anjir, nginep di jalan. Nginep di jalan. Semuanya pasang-pasangan. Gue sama Ruut, Gea dulu pak sama pacarnya. Terus Imai sama Bito. Imai sama Bito. Terus Acel sama Jabon. Ada Henry juga. Henry sama Fajar ya? Iya gitu. Ada temen gue yang sekong gitu ya. Terus yang hombreng. Terus habis itu jalan belum muat itu mobil ya, Pi? Muat. Wah, sampai desek-desekan itu, Mak. Iya. Udah Kan bangku belakangnya masih ada pada depan zaman dulu. Nah, akhirnya habis itu kita keliling Jakarta sebenarnya, keliling Bandung, ke Asia Afrika dulu, terus ke apa tuh yang zaman dulu di Lembang tuh warung bukan yang bakmi, yang Bubur. bukan, orang kita waktu itu minum Roti tequila. bakar. Minum tequila ada fotonya tuh. Masih itu duitnya dari mana ya bisa sok-sokan minum tequila? Enggak, ada minuman, paket-paketnya murah. minuman keras Enggak. di bar Lembang. Ada paketannya zaman dulu kalau nggak salah. Itu duit kita semuanya kan udah habis itu. Enggak, Satu slokinya 29.000 pas iya, 9.000 tapi udah dipasin, yang penting dapat minimal. iya. Oh, kalau nggak salah dapat 1 pitcher bir, ya kan, sama ada tequila dapat beberapa. Pokoknya paketan, patungan iya, hemat. paketan Gaya aja. Iyalah, kayak gaya. Paketan gaya buat Iya, mejeng di situ aja. Ya, Itu kan anak kayak kuliahan gimana sih zaman itu kan kita? kayak di bukan di Lembang, Dago atas atau apa? Dago atas. Ya, Dago atas gitu. Jadi kayak bukit-bukit gitu, view-nya keren, dan cafe itu, bar itu pada saat itu hits, gue lupa apa namanya. Setelah dari situ lanjut lagi, kan nggak mabok, cuma dapat 1 pitcher rame-rame. Iya, Lanjut lagi kita foto di bukit-bukit gitu kan. Terus akhirnya itu kita hidup di jalan raya ya, makan McDonald, nunggu sampai pagi. Terus kita kemana nih? Kawah Putih. Ke Kawah Putih tuh. Kawah Putih masih di portal tuh, belum buka. Begitu portalnya itu tukang abang-abangnya dateng, mau masuk Kawah Putih nih ke atas, ditanya biaya masuknya berapa, Pi? 10.000. 10.000, inget, 1 orang 10.000. Dan kita enggak punya duit, 10.000 enggak punya duit. Akhirnya kita foto cuman di portal situ doang, foto-foto. Kalau bukti kita ke Kawah Putih pada nggak nyampe atas. Terus turun ke bawah ada permandian kolam air panas Yang lebih masuknya cuma 2.000 apa, iya, murah, lebih pokoknya murah banget. Lebih murah baru kita masuk. Kita berenang di situ, padahal nggak ada yang bawa baju ganti apa bawa Enggak, baju kamu ya pakai kaos. iya, gue lupa. Aduh, Bis itu udah, tapi momen backpackeran kayak gitu seru. seru banget. Gila, seru banget. Ya nggak habis pikiran 10.000. 10.000 Nggak nggak punya punya duit, bayangin. Kalau di sini cuman nggak nyampe $1. Ya punya duit zaman dulu. Gitu. Terus ada lagi nggak kejadian lucu? Banyak. Lupa tapi. Atau yang mengesankan, yang apa? Banyak. Tapi lupa. Iya, pokoknya hidup gue mengesankan, perjalanan hidup gue mengesankan ya. Dari kalau gue flashback ke waktu dulu, sekarang lucu ya. Padahal ketika gue menjalani di saat itu, gue SMP, SMA, kuliah, kayaknya gue nggak ada duit gitu, ya kan? Kayaknya gue nggak ada duit gitu, kayak hidup gue miskin, berkekurangan. Padahal kalau dilihat enggak gitu. Cukup aja, cukup. Tapi kayak Masih banyak yang lebih kere. struggling akan duitnya tuh ada. Gitu. Kalau saat ini bikin mengesankan adalah posisi gue yang tidak lagi struggling masalah duit gitu, kayak luar biasa banget gitu. Maksudnya kayak gue dari bawah sampai gue punya anak 2 sekarang di negara orang, itu di Kawah Putih gue ngomongin. Sekarang gue udah di Amerika gitu, bisa nyampe sini. Perjalanan hidup gue mengesankan luar biasa, penuh perjuangan gitu. Jadi kalau kalian lihat kita hidupnya, kata IG story-nya seru-seru ya, banyak tuh cerita-cerita tadi di behind the scene-nya ya, seperti ini gitu.
Seperti apa? Ya seperti ini. Kalau pacaran gue dulu sama Ruth, kasih tahu dong kalau pacaran nongkrongnya di mana. Gue pacaran sama Ruth 6 tahun. 5 tahun. 2009. 6 tahun gue pacaran, salah. Gue pacaran 6 tahun. 2009 kan? Ya, sampai 2015. Jadi 6 tahun pacaran. 6 tahun pacaran dibawa sama Ruth ke mall berapa kali? Nonton bioskop berapa kali? 3 paling. 2 apa 3 Ya, gitu. dikit. Filmnya Midnight at the Museum sampai apal. Terus habis itu 6 tahun cuma 2 kali nonton bioskop, ke mall cuma dihitung pakai jari, itu juga pasti mau Kelapa Gading atau Arion. Sisa hari gue 6 tahun pacaran sama Ruth dihabiskan di mana? Di ini. Warung pinggir jalan. Warung pinggir jalan di bawah jembatan penyeberangan. Kayak Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Lo bayangin, Pulau Gadung. Iya, Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nyamuknya Jembatan banyak. penyeberangan, tempat mie tek-tek, agak masuk dikit ada warung kopi tuh. Pinggir jalan. Di situ. Debu. Dan selokan. Pinggirannya selokan, got. Ini jaket, gue biasa kan kalau naik motor gue suka pakai kayak kardigan pada saat itu ya, kardigan. Gue taruh di paha, itu masih digigitin nyamuk. Jadi yang kita order pada saat itu adalah si Ruth cuman order kopi hitam. Kopi hitam. Gue nggak minum kopi, gue minum teh pucuk botolan. Teh pucuk. Dan sovel atau enggak autan. Itu menunya tiap hari. Kita nongkrong di situ bisa berempat, bisa berlima, bisa bersepuluh. Rame Banget. Iya, dan itu teman-teman dari SMP gitu, mostly ya, teman-teman SMP semua, memang teman-teman lama gitu. Rumahnya kita seputaran situ, rumah gue sama Ruut ya paling 5 menit 10 menit dari situ. Yang lain-lain ada yang cuma 2 menit kalau naik motor. Dan kemana-mana kita dulu naik motor Supra kalau di pas masih pacaran ya. Iya, pacaran Supra. Masih motor Supra gitu. Jadi kalau sebelum nongkrong di situ makan dulu. Makannya apa Ruth? Nasi kucing di Layur, Jalan Layur, Rawamangun tuh. Paket 20.000, itu gue nasi kucingnya 2, Ruut 2. Gue pakai paru, Ruut nyampe 20.000 dah. Ruut enggak, hampir 20.000. 15 ribuan. Gue pakai paru, lo pakai kepala. Gua ceker kepala. Minumnya es teh tawar. Kalau es teh manis soalnya mahal. Dari situ lanjut nongkrong ke warung kopi. Nama warung kopinya apa? Bertangi. Ece. Bertangi memang masih udah mulai. Yang tadi. Iya, abis dari nasi kucing kan kita makannya ke Ece. Ini belum kawin, kalau Bertangi pas udah kawin. Gitu, geng. Jadi lo bayangin nongkrong sampai subuh, jam 2, jam 3. Itu di pinggir got. Di mana ya letaknya? Apa yang diomongin ya? Kadang main kartu Uno, kartu remi. Kartu remi. Atau nggak ngobrol doang nggak jelas, ketawa ngarang hidung, nunggu apa? apa? Main handphone aja pada. Ya. Kadang ada main handphone doang. Tapi jarang diem-dieman sih kalau ngumpul ngobrol. Ada yang main handphone, ada. Sekali-sekali main kan, karena orangnya banyak. Orangnya banyak. Gitu. Main game bareng-bareng. Nah, nanti dari situ itu kan jam 3 subuh gitu kan ya. Kalau BM, tembak puncak pas apa nih? Gitu. Sering terjadi kayak gitu tuh, jam 3 subuh puncak pas. Jam 3 subuh ke puncak pas, nggak naik motor. Pernah mereka naik motor, pernah. Tapi sama gue selalu bawa mobil. Jadi kita pulang ke rumah biasanya keluarin mobil ya, Ruth. Kita keluarin mobil gitu, pakai mobil ke puncak pas gitu. Terus dari semua orang yang punya mobil kita yang paling sering dipakai dan kita paling gampang gitu buat akses pakai mobil gitu. Teman-teman gue yang lain punya mobil juga tapi jarang boleh dipakai. Kecuali bagus bawa mobil. Nah pada saat itu ke puncak pas sama Bagus juga ikut. Akhir-akhir udah naik mobil dulu. Udah nikah ya? Iya gitu. Di situ pas pacaran belum nggak naik mobil. Sekali minjem mobil mami. Minjem mobil maknya Ruut gitu. Minjem mobil mak gue. Terus udah kayak gitu. Avanza Silver. Terus udah kayak gitu, kalau lagi subuh lanjut lagi, nanti nginep di rumah teman kita yang dekat situ. Nginepnya di garasi atau ruang tamu tuh, ngemper tuh rame 10 orang. Bener
bener-bener itu sering ya, masalah nginep dadakan itu sering terjadi, ngemper 20 orang gitu. Nonton film nggak 20 kali, 10 orang, gue bilang 10 orang gitu. nonton film. Terus nanti kalau pagian dikit makan ini nih soto di Manggarai, bukanya dia kita nggak harus dari pagi, kalau misalnya jam sekian udah tutup, itu cuma nguber gitu doang ke situ. Atau kalau enggak IKEA nih, IKEA udah mau tutup, anjir coba. Atau enggak banyak tuh yang dadakan kayak gitu. Atau enggak ke ini nih wah panas Jakarta, butuh yang dingin Bogor, terus kita ke Bogor, sering juga ke Bogor, sampai Bogor cuma makan pisang goreng, pulang lagi sering. Iya pisang apa tuh ya? Pisang sih, durian, ketan kayak gitu sering kita. Terus nanti kalau kita mau jalan-jalan kita paling sebelum gua nikah jalan-jalan paling jauh ke Pulau Tidung. Itu juga ngumpulin duitnya. Beda geng dong, Pulau Pari, Pulau Tidung. Nya sama anak-anak Kendang? Pulau Pari. Ke Pulau Pari, ngumpulin duitnya berapa per minggu apa per bulan? Per minggu 10.000 kalau nggak salah. 5.000 apa 10.000? Iya, 5.000 apa 10.000. Ya jadi ngumpul, ada si Dito pakai buku tulis gitu ya, nulis namanya Ruut 5.000. Yang lain juga kayak kas zaman SD gitu ya. Itu padahal kita udah kuliah loh, udah pada kuliah dan sebagian ada udah pada kerja itu. Iya, ada. Udah kerja. Ada yang kerja. Kerja gitu segala macam. Terus ngumpulin 5.000 sampai ngumpulin 300.000 ya. 300.000 paketan naik kapal nelayan dari Muara Angke ke Pulau Pari. Itu paketan 3 hari 2 malam, udah makan, udah penginapan, udah itu. Nyewa angkot. Terus kan tapi dari base camp kita Rawamangun. Tadi itu si Ece itu. Iya, ini kan dari Rawamangun tadi untuk ke Muara Angkenya kan, kalau kita naik motor apa naik mobil kan mau parkir di mana gitu. Jadi kita nyarter angkot. Nyarter angkot. Itu sampai semiskin itu ya, nabung seminggu 5.000 gitu. 5.000 tahun 2010, 2011, 2012 gitu ya. Berarti berapa belas tahun yang lalu. Nyampe kita ke mana? Ke Pulau Pari, nginep di rumah-rumah penduduk, rumah warga yang catnya warna hijau, pink, biru gitu ya. Kita yang ada kasurnya kasur lepek. Tapi namanya padahal itu udah senangnya naujubillah, udah seneng banget gitu. Udah makannya Indomie bakar-bakar apa-apa, ikan gitu, rame sambel, gitu. Iya. Sayur asem. Terus kagak ada nyewa sepeda karena udah nggak ada budget. Sampai sana jalan kaki dari ujung sana ngeliat matahari ada paketannya kan, paketan snorkeling. Dulu belum ada motor. Iya, paketan snorkeling, paketan ngeliat sunset gitu kan, gitu-gitu ada. Seru ya tentunya kalau malam-malam. Terus di depan rumah-rumah warga ya kita minum-minum, anak-anak pada bawa minuman. Aku sih nggak minum, gua nggak suka minuman. Jadi anak-anak ngobrol, ada yang cowok-cowok pada minum muntah-muntah. Oh itu beda lagi, itu yang sama Ruli. Kalau sama anak kandang minum juga. Masa sih? Masa nggak ada minum, jalan-jalan. Iya lupa. Iya gitu. Pasti minum lah ya, gue dulu kan minum parah gue. Si Ruut itu bukannya suka minum, dia suka mabok. Dan kalau mabok teman-temannya itu udah tahu Ruut bakal khotbah, ceramah gitu. Semuanya juga namanya juga mabok, dengerin aja. Kamu pernah ikut gak sih ke Bogor? Apa? Belum pernah ya? Sering gue ke Bogor. Curug Nangka, nginep nggak pernah ya? Gue nggak pernah mau. Itu gue ceramah. Udah tahu. Sampai tenda sebelah, orang tenda sebelah ikut dengerin ceramah gue. Ceramah apa? Ceramah kehidupan, biasa anak gunung. Enggak, ceritain masalah anak gunung. Si Damar kan namanya kalau anak gunung suka camping gitu kan, kalau ngomongin anak gunung suka camping gitu untuk acara tertentu. Ada anak baru terus semacam di ospek lah gitu, ekstrakurikuler tertentu anak baru. Nah kan kakak kelas nih malam-malam kan kayak remeng-remeng gini, acara apalah ya, kumpul-kumpul malam, api unggun lah segala macam. Iya, pas malam udah lihat digodain mulu sama ada satu cewek, digodain terus sama teman Ruut namanya si Damar, teman Ruut. Si ceweknya jangan disebutin.
follow gua soalnya. Terus habis itu dideketin mulu sama si Damar, digodain, cakep. Itu kan malam. Pagi-pagi pas sudah terang, gimana kasih tahu nggak tega? Anjir. Beda ya? Dia bilang beda ya? Sama tadi malam beda. Damar mabuk nggak? Nggak tahu, lupa. Jadi mungkin nggak secakep yang si Damar expect ketika Damar lihat malam-malam, pas siang-siang dicuekin, nggak kenal. Padahal malam udah ngobrol banyak, udah dipepet pagi-pagi kayak orang nggak kenal. Jadi ceweknya sih sakit hati. Lupa juga kali, enggak ya? Ya kalau ceweknya kan dideketin kakak kelas yang lebih senior kan, weh seneng bos. Bisa ada Damar ya? Iya kan dulu kan ada Edo, udah SMA. Iya. Dari anak SMA. Temen nongkrong doang. Iya. Gitu. Ikut-ikutan doang tuh berarti. Iya. Kok bisa ikut gua ke Bogor ya, gila ya? Keren juga ya zaman dulu ya. Random banget. Gue tutup dulu deh nih buat jadi 2 episode aja kepanjangan. Oke guys, gitu dulu aja kita ngobrol di episode kedua. Cerita-cerita konyol, menyenangkan, apa yang kita suka-suka aja. Semoga kalian suka. Komen di bawah, besok kita akan bahas apa lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.